Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi kami menyapa dari depan ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Dan selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Boleh sapa kiri kanan depan belakang. Boleh perkatakan berkat buat sekitar kita. Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan mencari hati kita. Pada hari ini, mari kita datang dengan segala kerinduan ingin berjumpa dengan Tuhan. Yang ingin berjumpa dengan Tuhan, katakan amin. Yang ingin melepaskan segala masalahnya pada hari ini, katakan amin. Amin. Belum semua ya saudaraku ya. Yang ingin bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau mencari lebih dalam dari sebuah lagu, lebih dalam dari barisan puisi. Kau mencari hatiku, katakan kau mencari. Kau mencari lebih dalam dari segala hikmah, lebih dalam dari segala pengetahuan. Kau mencari hatiku, selidiki dan kenal hatiku. Ujilah dan kenal pikiranku. Lihatlah apa jalan ku salah. Tuntun aku di jalan yang kekal. Selidiki dan kenal hatiku. Ujilah dan kenal pikiranku. Lihatlah apa jalan ku salah. Tuntun aku di jalan yang kekal. Mari sama-sama kita angkat pujian dari awal, katakan kau mencari lebih dalam dari sebuah lagu, lebih dalam dari barisan puisi. Kau mencari hatiku, katakan kau mencari lebih dalam dari segala hikmah, lebih dalam dari segala pengetahuan. Kau mencari, katakan selidiki dan kenal hatiku. Ujilah dan kenal pikiranku. Lihatlah apa jalan ku salah.
jalanku salah. Tuntun aku di jalan. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau mengenal hati kami. Pada hari ini kami datang menyembah-Mu, membawa persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Kau yang lebih mengenal kami dari siapapun. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Selidiki dan kenal hatiku, ujilah dan kenal pikiranku. Lihatlah apa jalanku salah. Tuntun aku di jalan yang kekal. Selidiki dan kenal hatiku, ujilah dan kenal pikir. Lihatlah apa jalanku salah. Tuntun aku di jalan yang selidiki dan kenal. Ujilah kami Tuhan. Lihatlah apa jalanku salah. Tuntun aku di jalan yang kekal. Selidiki dan kenal hatiku, ujilah dan kenal pikiranku. Lihatlah apa jalanku salah. Tuntun aku di jalan yang kekal. Selidiki dan kenal hatiku, ujilah dan kenal pikir. Lihatlah apa jalanku salah. Tuntun aku di jalan yang tuntun aku Tuhan. Tuntun aku di jalan yang tuntun kami Tuhan. Tuntun aku di jalan yang kekal. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita naikkan syukur kepada-Nya. Naikkan sembahmu kepada Yesus, kepada Juru Selamat yang hidup. Haleluya.
Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik kuasa. Mari Bapak Ibu saja katakan, ya Yesus baik, Yesus. Mari lebih lagi katakan, ya Yesus baik, Yesus. Puji Tuhan ya. Dia baik buat, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Oh, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik. Mari kita deklarasikan, ya Yesus baik, ya Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan, Yesus baik, Dia baik Tuhan, Dia baik buat saya, Dia baik buat, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya. Mari kita yang merasakan kebaikan Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Dan dengan hati yang bergembira kami sambut Kau di tempat kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap memuji nama Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Mungkin tadi belum disapa kiri kanan depan belakang, sekarang mari sapa Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bergirang di hadapan Tuhan. Oh, giranglah. Dengan iman kita katakan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, Dia panggil namamu, namamu. Juga ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya.
bersukacita katakan ayo. Woo. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, namamu, namamu. Yeah, sudah. Sekali lagi katakan, dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama kita semua. Yang bergembira katakan, oh giranglah. Oh girang, haleluya. Puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh katakan, oh giranglah. Oh girang, haleluya. Puji Tuhan amat cinta pada saya. Oh yes. Yes, panggil nama saya, dengar yang panggil namamu. Yeah. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Oh giranglah, Oh giranglah, haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Yesus itulah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan angkat siapa? Come on. Oh, oh, oh. haleluya. Puji upah siapa? Upamu besar di surga. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji upahku, upahku besar. Yesus itulah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Come on. Oh, oh, oh. Puji upamu besar di surga. Oh, haleluya. Upahku, oh giranglah. Oh giranglah, oh girang. Puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Coba lihat kiri kanan, dia bergirang belum? Udah sedikit ada senyum pepsoden saudaraku. Boleh Bapak Ibu saja sambil tepuk tangan di atas kepala katakan, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat. Oh, lebih semangat lagi katakan, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, sekarang jawab sama Tuhan. Ku jawab ya. Lebih kuat loh. Lebih kencang lagi yo. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab. Ku jawab ya. Sekali lagi katakan ku jawab ya ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab. Sambil melompat, sambil bersukacita katakan, oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh, 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 oh. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebab Yesus adalah dasar kita yang teguh, amin. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Yesus kau dasar yang teguh.
Yesus, kau dasar. Yesus, kau dasar. Yang percaya, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan. Sekali katakan Yesus, Yesus, kau dasar yang teguh. Amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang. Katakan, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya, Yesus, kau dasar yang teguh. Amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya, Yesus, kau dasar yang teguh. Amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya. Katakan, Yesus, kau dasar yang teguh. Yesus, kau dasar yang teguh. Amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sekali katakan, ku percaya. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sambut firman Tuhan pada hari ini. Hati kami seperti air yang mengalir, mencintai-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, sesulit apapun Tuhan, hati kami tulus berserah kepada-Mu Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
Mari kita angkat pujian ini dari awal, katakan betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah kamu sendiri, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidup ini, di dalam hidupku ini. Dia selalu memberi, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk rencana. Bapa, ajarku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian dari refnya saja. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku.
memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bapa, emas yang murni, Kau membantu berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bapa, air mengalir yang tiada pernah bagai air. Bapa, air mengalir yang tiada pernah. Katakan bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami sembah Allah yang kuasa. Kami sembah kalau sumber mata air kami sembah namamu Tuhan. Kau yang ubahkan hatiku. Terima kasih. Kuasamu, haleluya. Jesus, Jesus, Terima kasih. Jesus. Shirabarabasandarabasa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membantu bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Amin. Bagai air mengalir Shirabarabasandarabasa. yang tiada pernah bagai air, bagai air mengalir yang tiada pernah berbagai air mengalir bagai
Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami mengenal kasih-Mu seperti air yang tidak pernah berhenti. Biarlah kami memiliki kasih yang selalu berkorban, yang selalu memberi. Biarlah kasih kami begitu limpahnya Tuhan. Biarlah kasih dari sorga bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka hati. Kiranya firman-Mu berurat berakar di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita deklarasikan Mazmur 121. Mazmur 121. 2, 3 ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakitiku pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Tidak lama lagi kita akan masuki bulan Desember. Ya. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Apakah saudara bersukacita menyambutnya? Puji Tuhan, saudaraku. Biarlah pada hari ini kita awali dari keluarga kita, keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Saudaraku yang kasih, tentu inilah kerinduan kita. Inilah keinginan kita. Keluarga yang diberkati. Diberkati saja pun sudah luar biasa. Ditambah lagi keluarga yang kuat. Tambah luar biasa lagi. Sudah bahagia pun sudah luar biasa. Menjadi berkat lagi. Inilah yang kita rindukan. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, inilah yang kita damba-dambakan. Kita nggak suka kalau keluarga kita kacau. Kita nggak senang. Kita nggak suka kalau keluarga kita berantakan. Tidak bahagia. Saudaraku yang kasih, tidak ada kasih di dalamnya. Jadi seperti pujian kita tadi, betapa pentingnya kasih di dalam keluarga. Haleluya. Kasih dari Tuhan. Kasih yang tidak pernah berhenti mengalir. Sumber mata air. Sumber kasih yang tidak pernah berhenti. Biarlah itu yang kita punyai. Untuk bisa, saudaraku yang kekasih, kita alirkan kepada keluarga kita. Sehingga keluarga kita, keluarga yang bahagia, keluarga yang kuat, keluarga yang diberkati, bahkan keluarga yang menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita baca Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3, ya. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Haleluya. Mazmur 128 ini adalah gambaran daripada keluarga yang bahagia. Keluarga yang diberkati, keluarga yang kuat, bahkan keluarga yang memberkati orang lain. Mazmur 128 ini merupakan nyanyian ziarah. Kalau nyanyian ziarah dikatakan di sini bukan ziarah ke kuburan. Amin. Melainkan ziarah itu adalah di mana orang Israel harus pergi beribadah ke Yerusalem. Amin. Itulah ziarah bagi bangsa Israel. Ya, di mana mereka dari kampungnya, dari mana saja pergi ke Yerusalem. Berziarah ke Yerusalem untuk beribadah, bukan untuk melihat kuburan. Dalam arti ziarah di sini adalah pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Itulah salah satu arti daripada Mazmur 128 ini. Amin. Saudara yang kekasih, jaraknya jauh untuk pergi ke Yerusalem itu. Itulah sebabnya di sepanjang jalan mereka bernyanyi. Saudaraku yang kasih. Bernyanyi, nyanyian sukacita. Nyanyian rohani. Nyanyian yang membangun. Mungkin lagu mereka, ku berjalan ke Yerusalem. Ku berjalan ke Yerusalem. Bersukacita mereka di sepanjang jalan menuju Yerusalem. Jadi mereka bernyanyi. Saudaraku yang kasih, mungkin perjalanan 1 hari, ada yang perjalanan mungkin 2 hari, ya tergantung apa yang mereka pakai kendaraan untuk pergi ke Yerusalem. Haleluya. Nah jadi saudaraku yang kasih, orang Israel pergi ke Yerusalem beribadah, di tengah perjalanan mereka menaikkan nyanyian. Salah satu nyanyiannya ya ini, Mazmur 128 ini. Ya, ini kalau dinyanyikan, saudaraku yang kekasih, ini sungguh luar biasa. Tapi saya kurang tahu adakah nyanyian kita Mazmur 128 ini. Tapi kalau orang Israel, inilah nyanyian mereka. Nah ini kerinduan kita saudaraku. Keluarga kita beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, biarlah penuh dengan pujian, penuh dengan nyanyian, penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Nah jadi saudaraku, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yang kuat, keluarga yang diberkati, keluarga yang menjadi berkat? Pertama sekali saudaraku yang kasih, milikilah takut akan Tuhan. Bilang sama temannya, miliki takut akan Tuhan. Ayat 1a dan 4b itu mengatakan, saudaraku yang kekasih, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat 1 dan ayat 4. Seorang bapak pernah ditanya, ini jemaat kita. Seorang bapak pernah ditanya, dia kerja di tempat orang. Semuanya satu-satu karyawan ditanyai. Masuklah tiba sampai giliran jemaat kita ini. Tokenya berkata, apa motivasimu kerja di sini? Kalaulah pertanyaan itu ditujukan kepada saudara,
sebagai karyawan. Coba seberapa banyak di sini karyawan? Angkat tangan tinggi-tinggi sebagai karyawan. Iya. Sebagai bos? Lebih banyak sebagai bos. Karena lebih banyak yang tidak angkat tangan. Berarti ada yang usaha sendiri, ya kan? Berarti dialah bosnya. Walaupun toke bunga, dia bosnya, dia karyawannya. Saudaraku, ditanyalah kepada jemaat kita ini, apa motivasimu engkau kerja di tempat ini? Kalaulah pertanyaan itu ditujukan kepada saudara, kira-kira apalah jawab saudara? Coba tanya dulu temannya. Kalau kira-kira pertanyaannya seperti itu, apa jawabmu saudaraku? Coba tanya dulu. Haleluya. Mungkin ada yang berkata, ya supaya dapat gaji. Mungkin ada yang berkata untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saudaraku yang kasih, kalau itu motivasinya, maka dia akan gagal. Tapi jemaat kita ini berkata, saya kerja di sini, motivasi saya takut akan Tuhan. Haleluya. Bilang sama temannya, dimanapun kita bekerja, motivasinya biarlah takut akan Tuhan. Amin. Lalu tokenya bertanya, apa itu takut akan Tuhan? Bagaimana takut akan Tuhan itu? Sederhana. Dia berkata, ya kalau tidak ada bos, kerjanya sungguh-sungguh. Mau ada bos, mau tidak ada bos, kerajinannya tidak berkurang. Ada bos, mau tidak ada bos, kerja tetap diselesaikan. Bukan kalau ada bos baru sungguh-sungguh. Kalau tidak ada bos tidur-tidur sepanjang hari. Datang bos nanti, iya bos tadi ini sakit perutku, sakit kepalaku, semua sakit bos. Saudaraku, mau ada bos, mau tidak ada bos, takut akan Tuhan. Dalam keluarga juga. Miliki takut akan Tuhan. Ini syarat pertama untuk memiliki keluarga yang kuat. Keluarga yang bahagia. Keluarga yang diberkati. Bahkan saudara keluarga yang memberkati orang lain. Bahkan mungkin bisa jadi memberkati gereja Tuhan. Haleluya. Takut akan Tuhan, saudaraku yang kekasih, ini syarat yang pertama untuk diberkati. Mau nggak takut akan Tuhan? Mau nggak takut akan Tuhan? Semangat. Berkatnya mau, takut akan Tuhannya tidak mau gitu. Saudara yang kasih, takut akan Tuhan merupakan unsur yang penting. Tanpa rasa takut akan Tuhan, maka kita saudaraku yang kekasih akan hidup melakukan kehendak kita sendiri. Amsal 3:7 mengatakan, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Berarti takut akan Tuhan itu, saudaraku menyadari kekudusan Tuhan, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, sehingga dia memandang Tuhan dengan rasa hormat dan kagum dengan kerelaan hatinya. Amin. Memiliki komitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sama seperti jemaat tadi, motivasinya adalah takut akan Tuhan. Mencuri pun dia tidak mau. Korupsi pun dia tidak mau. Itu sebabnya dialah satu-satunya orang Kristen di situ.
Dan banyak orang yang nggak suka lihat dia. Kenapa? Tokehnya ini, karena jawabannya seperti itu, diangkat dia jabatannya kepada pekerjaan yang lebih ringan dan gajinya pun naik. Diberkah. Saudara yang kasih. Tapi kalau kita kerja di situ, barang hilang terus. Siapa yang ngambil? Gak tahu, mungkin ada tuyul, Pak. Saudara yang kekasih, gak ada rasa nyaman kepada orang lain. Orang lain was-was terhadap kita. Saudara yang kasih. Jadi takut akan Tuhan ini sangat penting. Di keluarga juga. Suami, istri, dan anak-anak apa kuncinya, syaratnya supaya diberkati, supaya menjadi keluarga yang kuat, supaya keluarga yang bahagia, supaya keluarga yang diberkati dan memberkati orang lain. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Suami-suami, takutlah akan Tuhan. Pergi jauh, keluar kota. Ini, maaf dulu, jangan pula nanti yang keluar kota ini tersinggung pula. Saya harus jaga-jaga juga ini. Nanti si Krisman nggak dikasihnya, saya kena Morambi sana. Pak, jangan Bapak kena Morambi ya. Wilayahku ini. Bapak nyinggung-nyinggung saya keluar kota. Bukan. Ini dalam teks, konteksnya takut akan Tuhan. Artinya apa? Jauh dari istri atau jauh dari suami, takut akan Tuhan. Maka tidak ada poligami, tidak ada kawin siri. Sirih ada. Kawin siri nggak boleh. Kenapa terjadi kawin siri? Ya karena nggak takut akan Tuhan. Kenapa ada poligami? Nggak takut akan Tuhan. Haleluya. Anak-anak. Kenapa bisa terikat? Kenapa dia, saudara yang kasih? Mungkin sudah taraf, mengkhawatirkan, melawan orang tua, bolos sekolah. Saudaraku dan yang lain-lain, mungkin sudah mulai marisapi dia. Kenapa bisa terjadi? Enggak takut akan Tuhan. Jadi betapa pentingnya keluarga kita adalah keluarga yang bahagia. Syaratnya takut akan Tuhan. Haleluya saudaraku. Itulah sebabnya betapa pentingnya training. Betapa pentingnya saudaraku yang kasih melayani. Puji Tuhanlah muda-mudi kita sudah semakin banyak yang melayani. Rata-rata semuanya melayani. Kami dorong semuanya mereka melayani. Yang perempuan kami dorong untuk dancer. Yang laki-laki kami dorong bakatnya untuk yang musik lah, panji-panji lah. Supaya bagaimana mereka diam di rumah Tuhan. Kalau diam di rumah Tuhan, maka hidupnya takut akan Tuhan. Kalau hidupnya di luar, percayalah, capek saudara. Kecewa nanti saudara. Amin saudaraku. Haleluya. Ini sebabnya bapak-bapak di sini ada juga yang keras sama anaknya. Kau kalau nggak melayani, jangan kau tinggal di rumah ini. Saya pun terkejut. Sampai sedahsyat ini. Gimana saudaraku, orang tua di sini? Adakah yang seperti itu? Perlu juga kayaknya itu ya. Dan berhasil pula. Saya tanya, apa Bapak bikin kok dia sekarang sudah mau melayani? Saya ancam Pak.
Tapi saudaraku itu dalam arti positif supaya dia memiliki takut akan Tuhan. Bukan kita kejam. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut itu mengarahkan orang lain kepada Tuhan. Sekalipun mungkin itu agak keras. Seperti Musa. Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Pernah saudara baca di Alkitab? Kenapa dikatakan dia orang yang paling lembut hatinya? Karena hatinya itu supaya bangsa Israel selamat. Amin. Anak kita itu, mungkin kita agak sedikit kejam kita sama anak kita itu. Tapi di dalam hati kita ini, supaya dia selamat, supaya takut akan Tuhan. Saudaraku, betapa kejamnya handphone sekarang ini. Betapa kejamnya internet mengikat. Mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, sampai opung-opung. Betul ya? Betul ya? Kalau ini tidak ditanamkan takut akan Tuhan ini, bahaya. Keluarga bukan menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga tidak menjadi keluarga yang kuat. Keluarga tidak akan bisa menjadi berkat. Apalagi memberkati orang lain. Jauh, jauh, jauh. Saudara yang kasih, takut akan Tuhan. Menjauhkan diri dari segala kejahatan. Walaupun ada kesempatan, dia tidak berani, dia tidak mau berbuat kejahatan itu. Kenapa? Karena memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau dunia hubungannya, kalau orang berdosa temannya, pergaulannya pergaulan bebas. Saudaraku, bukan kita bicara negatif. Maka sulit untuk bahagia. Mungkin kebahagiaan narkoba bisa dapat. Tapi selesai habis narkobanya itu udah geleng-geleng, dia kayak zombie. Makan lagi narkobanya, wah, digoyang-goyang, yang enak-enak, ya digoyang-goyang. Wow, sampai pagi. Tapi habis narkobanya itu, yokon. Haleluya. Jadi saudaraku, hati kita hati yang lembut supaya mengarahkan orang lain, keluarga kita, anak-anak kita, anggota sel grup kita kepada Tuhan. Amin. Saya lihat anak-anak itu bisa menari, bisa menyanyi, bisa main musik. Wah, senang saya. Apalagi lah saudara orang tuanya. Amin. Kan kita nggak senang kalau anak-anak kita itu nggak pulang ke rumah. Nggak suka hati kita kalau anak-anak kita itu dilawannya kita. Kita marahi. Aku dari rumah. Udah besar dia minta pergi dari rumah. Aku. Suka aku. Juga usah aku dicari. Kemana aku suka, biarlah aku pergi. Saudara yang kasih, supaya jauhlah kiranya dari hal-hal yang seperti itu. Amin. Ini sudah mau dekat Natal, biarlah kita nikmati Natal ini dengan kebahagiaan. Ajaklah semua anggota keluarga kita, ayo naku, ayo, ini udah mau dekat Natal, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Ayo beribadah, ayo memuji Tuhan. Itulah namanya terkoneksi. Ada hubungan. Amin.
Orang yang terkoneksi mengalami sukacita. Haleluya. Saudara yang kasih, terkoneksi dengan sorga, terhubung dengan sorga. Handphone kita kalau nggak ada koneksinya, hanya jadi barang rongsokan. Betul nggak? Mau 10 juta handphone kita, tapi nggak ada koneksi. Ada jaringan, tapi nggak terkoneksi. Nggak bisa masuk. Bukan tidak ada jaringan. Di mana-mana ada jaringan. Tapi nggak terkoneksi. Untuk apa? Harga handphone 10 juta. Nggak ada gunanya. Amin, saudaraku. Begitulah hidup kita ini adalah sampah. Tanpa ada koneksi. Tanpa terkoneksi dengan sorga. Haleluya. Saudaraku, nggak ada apa-apanya kita tanpa Tuhan. Jangan katakan, lagi banyak uangku, lagi sehat aku. Gak usah kau urusi hidupku. Ya silahkan. Saya sebagai hamba Tuhan, mengarahkan, kalau saudara terima puji Tuhan. Kalau tidak diterima kembali kepada saya. Haleluya. Terkoneksi kepada Tuhan. Bagaimana terkoneksi dengan Tuhan? Hidupnya adalah orang berdoa. Hidupnya adalah orang yang beribadah. Amin. Hidupnya adalah orang yang mengalami kuasa. Saudara yang kasih. Mengalami kebenaran. Mengalami firman. Memiliki firman. Mengalami kuasa. Memiliki perubahan. Itu terkoneksi. Jadi kalau kita belum terkoneksi, saudaraku yang kasih, akan sulit bagi kita untuk bahagia. Akan sulit bagi kita untuk menjadi orang yang kuat. Akan sulit bagi kita menjadi orang yang diberkati. Kita tidak akan bisa memberkati orang lain. Haleluya. Yang kedua syaratnya apa? Hidup menurut jalan Tuhan. 1B mengatakan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku, hidup menurut jalan Tuhan. Tuhan yang menunjukkan jalan, hiduplah. Ini jalan-jalannya di dalam firman Tuhan ini. Haleluya. Kata jalan, jalan Tuhan di sini direct dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Ibrani. Direct. Apa artinya ini, saudaraku? Melekat pada Tuhan. Jadi bahasa Indonesianya, yang hidup menurut jalan Tuhan. Tapi bahasa Ibraninya diterjemahkan, yang hidup melekat kepada Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, bukan jalan seperti apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan. Melekat kepada Tuhan. Bagaimana melekat kepada Tuhan? Menyatu. Amin. Menyatu. Seperti dilas. Kita udah lewati pelajaran itu. Menyatu itu seperti mengelas. Menyatu dia. Gak bisa lepas. Melepasnya hanya dengan merusak. Kita rusak hasil lasannya itu. Kita gerenda baru bisa dia lepas. Melekat dalam arti seperti ranting pohon. Hanya bisa lepas kalau ditebas. Artinya apa? Kita nggak bisa lepas daripada Tuhan.
Dunia, kehidupan dunia bukan kehidupan kita lagi. Kehidupan rohani adalah kehidupan kita. Keinginan kita, kemauan kita. Firman adalah kesukaan kita. Kalau nggak suka firman, saya ragu mengucapkannya melekat atau enggak. Kalau nggak suka ibadah, saya ragu mengucapkannya apakah melekat atau tidak. Maksudnya apakah melekat kepada Tuhan atau tidak. Ketika kita mendengar firman ini, ada nggak berkatnya? Kalau kita melekat kepada Tuhan, satu berkat pasti kita dapat. Haleluya. Bukan hanya sekedar hadir, tapi melekat. Jadi waktu komsel nanti ditanya ketua sel grupnya, apa berkatnya saudaraku? Pas. Jangan pas. Ih, gak ada amennya. Jangan pas lewat. Kamu maju. Jauh be. Jangan. Dengar baik-baik, baca itu warta. Amin. Ketika khotbah begini, ambil berkatnya. Satu ambil sudah luar biasa. Amin, saudaraku. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau nggak ada pelita, pelita itu artinya cahaya. Kalau kita berjalan di dalam gelap dunia ini, dunia yang gelap ini, tanpa pelita, kita bisa tersandung, kita bisa terjatuh, bisa kita masuk jurang, bisa masuk paret, bisa minjak kotoran. Kalau tidak ada pelita. Betul nggak? Itulah sebabnya firman-Mu itu dikatakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Betapa pentingnya firman Tuhan itu ada di dalam kita. Kita menjadi memiliki firman, kesukaan kita firman. Betapa pentingnya kita mengisi hidup kita dengan firman. Karena itu adalah pelita. Haleluya. 2 Timotius 3:16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Luar biasa kuasa daripada firman. Oleh karena itu, sukailah firman. Amin. Yang ketiga, supaya kita menjadi orang yang bahagia, kuat, dan diberkati. Bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga memakan hasil jeripayah tangan kita. Ayat 2. Dikatakan apabila engkau makan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya Tuhan memberkati orang yang bekerja sehingga ia dapat menikmati hasil keringatnya, kerja kerasnya dengan penuh sukacita. Haleluya. Ada juga orang yang tidak menikmati hasil jeripayah. Pengkhotbah 6 ayat 1-2. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan satu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara yang kekasih, tidak dinikmatinya apa yang dipunyainya, tidak dinikmatinya apa yang dicarinya. Semua ada. Itu karena tidak takut akan Tuhan.
Amin. Saudaraku yang kekasih. Jadi perlunya kita, saudaraku yang kekasih, jadi orang yang berbahagia, menjadi jemaat yang berbahagia. Beberapa poin ini. Kalau ini sudah kita kerjakan, maka step selanjutnya berkat Tuhan tak terbendung lagi. Apa dikatakan berkat yang tak terbendung itu? Berbahagia dan baiklah keadaanmu. Mau berbahagia? Tidak bisa lari kebahagiaan itu. Selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Kemudian keluarga yang berbuah dan menjadi berkat. Inilah hasilnya. Saudaraku yang kekasih. Mazmur 128 ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Demikian jugalah seorang istri yang takut akan Tuhan. Ia akan seperti pohon anggur yang memberikan kesegaran dan kegembiraan. Istri di rumah jadi sumber kesegaran, menyegarkan. Berarti istri yang bijaksana ini. Amin. Cemana istri-istri? Jangan cuma merepet aja. Enggak di sini lah. Di sini istri-istri yang baik-baik. Kalem-kalem. Sama suaminya pun, Pak, ada sarapan Pak. Kalau marah pun suaminya, besi, madang nyaloi. Istri-istri di sini, istri-istri yang bijaksana. Dia tahu suaminya itu gak bisa dilawan. Kalau dilawan makin berkobar. Bukan suami-suami di sini. Suami-suami di sini pun lembut-lembut. Yang memperhatikan istrinya. Apa kekurangan istrinya? Diperhatikannya. Kalau kira-kira sudah mulai kusut rambut istrinya. Sayang, pergi dulu kau rebonding. Udah mau Natal ini. Bailey, baik. Nah, rebonding dulu kau. Nah, 1 juta. Gimana, ibu-ibu? Begitu dibikin istrinya? Atau stempel? Haninmu rebonding. Mangan beta rancam rebonding nimu. Pom. Stempel. Suami-suami di sini dan istri-istri di sini baik-baik. Saya khawatir kalau saya ucapkan yang negatif, gak selamat bagi saya. Pulang gereja langsung ditunggu. Pak, mau bicara. Ada apa Pak? Ya, khotbah Bapak tadi sangat menyayat hati. Apa maksud Bapak? Enggak, di sini semuanya baik-baik. Haleluya. Nah, saudaraku, keluarga yang berbuah dan menjadi berkat. Ini suatu kebahagiaan yang luar biasa ini. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Artinya di sekeliling meja. Artinya kita punya hubungan di dalam keluarga itu. Amin. Macam mana keluarga kita di rumah? Teraturkah makannya? Teraturkah tidurnya? Maksudnya begini, pernah enggak makan sama? Pernah enggak yang satu belum tidur, yang satu begadang, yang satu enggak pulang, enggak teratur. Yang satu makan duluan, yang terakhir enggak dapat makan. Kenapa?
Jagal sudah habis. Habis sibuk-sibuk. Nah, olah huli-huli dan mak. Kasihan makan yang terakhir. Tapi kalau makan sama-sama, tahu siapa yang makan banyak, siapa yang makan sedikit. Amin. Kita orang tua punya hubungan. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Artinya ada fellowship. Amin. Sekali lagi, ada fellowship. Ada hubungan. Ada cakap-cakap. Di mana tidak ada handphone di sana. Handphone tinggal di rumah. Ayo kita jalan-jalan. Kalau jalan-jalan jangan bawa handphone. Jadi nggak bisa siaran langsung nanti Pak. Dan pola siaran langsung. Siaran langsung nama. Sementara kita maunya fellowship. Sajomi mana di sini? Ya. Hubungan. Amin. Istri suka nggak punya hubungan dengan suami? Suami suka nggak punya hubungan dengan istri? Nggak tegas ini menjawabnya ini. Saya ulangi lah kalau begitu. Istri suka nggak punya hubungan yang baik dengan suami? Suami suka nggak punya hubungan dengan istri? Suka nggak bapak dan ibu punya hubungan dengan anak-anak? Suka nggak punya hubungan dengan Tuhan? Iya. Susah hati kita kan, kalau anak kita pun nggak suka dengar kita ngomong. Main handphone terus. Kita ngomong dia main handphone. Main game. Nah, udah makan? Nanti. Main handphone. Nah, udah mandi? Besok. Main handphone. Nah, udah belajar? Tunggu sebentar lagi nih. Sikit lagi. Udah mau game ini. Kalah dia, sambung lagi. Udah kerjakan PR, apapun gak ada yang beres. Susah hati kita kan? Atau ada orang saudara suka begitu? Kejam saudara ke orang tua seperti itu. Ya udah yang penting kau senang. Aku nggak kau ganggu. Terserah kau lah. Nah, mau berapa juta handphone mau beli? Yang 15 juta? Ayo. Beta. Asiklah sepanjang hari. Si bapak pun sama istri. Entah kemana-mana. Si bapak ke sana, si ibu ke sana. Anak sibuk sendiri. Kacau lah nanti rumah tangga seperti itu. Punya hubungan. Haleluya. Saya pun sangat senang punya hubungan dengan saudara. Saudaraku, saya rasa dalam hidup saya ini yang paling sulit kalau disakiti, saya nggak mau cakapi. Tetapi semenjak jadi gembala sidang ini, nggak bisa seperti itu. Saya harus bisa berbicara, bergabung, tertawa bersama dengan saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara macam mana? Suka nggak cakap-cakap dengan saya? Yang benar lah. Tanya dong. Saudaraku, suka dia kau dekat dengan gembala sidang cakap-cakap? Haleluya. Dulu kita jumpa pendeta pun payah ya. Sekarang mau 24 jam saudara ngomong, WA, telepon, terbuka. Paling tidak handphone ibu ini 24 jam ini.
Kalau handphone saya ngecas baterai, saya matikan. Jadi nggak aktif. Tapi kalau handphone ibu ini mau hang, biarinlah situ. Yang penting hidup. Karena tiba-tiba nanti ada saudara yang telepon, sekarat, di ujung tanduk, hidupnya dalam persoalan. Nggak ada, udah pendeta pun nggak peduli katanya lagi. Nggak diangkat lagi handphone kita. Saudaraku, dulu sulit kali kita ngomong sama pendeta kan. Sekarang saudara, bebas ngomong sama kami. Sikit amin. Beberapa kali saudaraku yang kasih di telepon, kami datang. Kemarin itu pun hari Sabtu, jam 5 pagi sudah saya telepon. Karena katanya waktu dia tidur dia sesak. Dilarikan ke rumah sakit. Gimana keadaannya? Inilah Pak, kami mau larikan ke rumah sakit. Pagi-pagi saya telepon, jam 5, ayo kita berdoa sebentar. Amin. Kalau nggak salah dia telepon udah tengah malam itu kemarin. Ada keluhannya, begini, nggak bisa tidur, tensinya tinggi. Cobalah kalau handphone kami dua ini nggak aktif. Si Veronica yang menjawab. Telepon. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Yang paling parah, Veronica bilang, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Sibuk ahado, sibuk modem. Haleluya. Saudaraku, kita seperti keluarga, bukan nggak jauh, kita keluarga ini. Saya heran kalau saudara nggak suka ngomong sama saya. Jangan jadikan heran orang lain. Heran yang negatif. Haleluya. Saya heran. Kan heran lah saudara. Suami istri nggak suka ngomongan. Kan heran kan? Heran nggak ibu-ibu? Suami saudara nggak suka ngomong sama saudara. Kalau ngomong, apa kau? Lep, mau. Kayak mau direkam. Istrinya pun makan hati. Kayaknya mau mati aja lah aku. Menghadapi suami seperti ini. Kan gak suka ibu-ibu kan, begitu kan? Atau dibalik lah. Ada suami yang baik, istrinya agak rengges, apa katanya? Remeng. Rengges pula saya bilang. Remeng, biasa buru homing itu, remeng-remeng. Buru kami, tumbing, utasoid, silaban, nababan, itu remeng-remeng itu. Suaminya biasanya makan hati. Biasanya. Dan memang saya lihat juga begitu. Tapi di dalam Tuhan berubah semua. Haleluya. Jadi saudaraku, mari kita punya hubungan. Saling mendoakan, saling menguatkan. Ya. Jangan menjauh. Mendekatlah. Kita keluarga. Siapa lagi yang peduli sama kita? Kalau saudara pun gak suka saya dekat, ya gak apa-apa. Syukur, alhamdulillah. Gak capek. Saya syukuri aja. Amin. Nanti, Pak, patah kakiku. Tahun. Nah, jadi saudara, kan ada itu. Kan ada domba. Kadang-kadang kan sendirian dia pergi kan. Tahu-tahu masuk jurang. Patah kakinya kan. Lalu tongkat Tuhan Yesus itu, yang bengkok itu, ambil. Naikkannya. Baru. Ponggol pakmu. Oh, lu Bapak. Tugihon mau Bapak. Gendong mau Bapak. Gendong lah. Karena Tuhan Yesus gendong domba kan. Itu yang patah kakinya itu.
Jadi seperti itulah kami ini sekarang. Yang patah-patah kakinya, tangannya, bocor-bocor kepalanya. Tarik. Oh, waduh, nggak bocor kepala. Udah ponggol kakimu, waduh, tanganmu juga ya. Oh, dua-dua, kaki dan tangan. Yuk, bergendong. Yuk. Sampai sembuh dia digendong-gendong. Jadi kalau ada saudara yang kami gendong-gendong, berarti sudah dalam persoalan. Haleluya. Saudara yang kasih. Lamalah dia digendong kan? Sudah lama, sudah sembuh. Sudah, jalanlah kau. Jangan ke jurang lagi ya. Itulah luar biasanya kasih yang mengalir tidak pernah berhenti. Seperti nyanyian kita tadi. Ya. Dari Tuhanlah kasih itu yang selalu memberi. Tidak diberi tapi selalu memberi. Tidak dikasihi tapi selalu mengasihi. Tidak diperhatikan tetapi selalu memperhatikan. Itulah kasih itu. Sehingga domba itu pun merasakan dan tidak mau lagi dia diturunkan. Udah enak aku digendong-gendong aja lah terus apa. Saya rindu sekali seperti itu. Tuhan, berikanlah aku hati, benar-benar hati yang tulus, yang baik seperti sungai yang mengalir, seperti pujian yang kami nyanyikan ini. Haleluya. Bagaimana dengan saudara? Adakah memiliki hati yang seperti itu? Mari naik pemimpin pujian penyembahan. Saudaraku, betapa pentingnya kita memiliki hati seperti hati Yesus. Kita tidak memukuli domba-domba itu. Tidak membiarkan domba-domba itu. Biarlah patah kaki masuk jurang lah kau. Saudaraku, saya rindu seperti Tuhan Yesus itu. Kita rindu keluarga kita melayani Tuhan. Satu sukacita yang tak terlukiskan. Jika kita semuanya melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Amin. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Mari kita berikan tepuk tangan kebaikan Tuhan. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama
keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah gelombang badai hidup. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya kasih Engkau. Tiada yang Dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kalau di sebelah kanan atau sebelah kiri, suami atau anak boleh digandeng Bapak Ibu Saudaraku, boleh bergandengan tangan. Kalau yang sendirian, boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita sama Tuhan. Katakan sama Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah. Katakan bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah katakan bersama
keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Sekali lagi dengan iman kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Kaulah segala gelombang pada hidup, gelombang pada hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Biarkan musik memuji Tuhan, mari kita sembah Dia. Kami tetap melayani Engkau Tuhan, bersama keluarga kami. Kami mau tetap setia melayani Engkau, bersama keluarga kami Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu. Menjadi saksi-Mu Tuhan melalui keluarga kami. Kau yang terindah, Kau yang termulia, Kau yang termanis. Ya Ralaba, ya Rala, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Se. Bahkan keluarga Tuhan di tempat ini, kami semua bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Mari katakan, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Kaulah segala. Kata musik kita katakan bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Kaulah mari singers katakan, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi. Jesus. Tiada yang dapat melebihi Kasih-Mu yang besar. kasih-Mu ya Tuhan Oh bagi Jesus, kami. galirlah kasih-Mu dari Kaulah sorga. segala
tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Bapa. Kau yang termanis, Engkau yang terbesar. Haleluya. Kau yang terindah, Haleluya. Kau yang termulia. Oh, haleluya. Haleluya. Jesus. Jikalau kita kurang kasih Tuhan, mintalah kepada Tuhan yang sumber kasih, yang tidak pernah berhenti mengalirkan kasih-Nya kepada kita. Oh Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Alirlah kasih-Mu ya Bapa. Kasih yang mau memberkati orang lain, kasih yang mau rendah hati, kasih yang mau mengampuni. Yesus, Yesus, Yesus. Yerabaya sanarabaya sekeriamaya sanarabaya sanarabaya. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu atas segala rahmat dan kasih setiamu bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sungguh memberkati kami. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Berkati sidang-Mu. Berkati jemaat-Mu. Kami semuanya satu keluarga di rumah ini, di gereja ini, di sidang Tuhan ini. Biarlah kasih kami satu dengan yang lain semakin besar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Adakah yang baru kali pertama ini datang? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, mari kita dengarkan pengumuman kita. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Semua diberkati. Tapi minta maaf, poin terakhir gak sempat disampaikan Bapak. Saudara baca di warta saudara, amin. Itu berkat yang terakhir itu, kamu akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya, keturunan sampai cucu kita. Itu artinya kita panjang umur semua. Haleluya. Dan itu erat hubungannya dengan anak-anak menghormati orang tua. Termasuk kalau saudara baca nanti ayatnya, balas budi pada orang tua, bahkan lebih jauh pada nenek katanya. Ya, kalau mungkin nenek kita sudah enggak bisa memberi kita lagi, misalnya uang atau biaya hidup, justru sebaliknya kita yang membiayai orang tua kita, bahkan nenek kita. Itu pun perintah Tuhan harus kita lakukan, amin. Nah, jadi biarlah kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia, yang diberkati dan menjadi berkat. Pengumuman kepada kita Bapak Ibu Saudaraku, minggu depan sudah minggu terakhir bulan November,
Itu berarti tidak banyak lagi waktu untuk latihan-latihan untuk Natal kita. Jadi hari ini akan ada latihan setelah ibadah kedua ini, ibu-ibu latihan di rumah sebelah, bapak-bapak latihan di teras bisa sampai halaman ya karena di dalam latihan pemusik, penyanyi dan dancer. Jadi bapak-bapak lebih kuat, jadi agak di luar dia begitu. Haleluya. Nah, setelah latihan, ibu-ibunya ada doa, bapak-bapaknya ada perbaikan parit. Memang kerja keras lah bapak-bapak ini ya. Jadi saudaraku, hari ini kita di rumah Tuhan, amin. Dan setelah itu pemuritan dasar. Nah, tadi yang saudara lihat Irwan namanya, yang salah satu dibaptis minggu lalu, itu sudah jauh pertumbuhannya. Mungkin saudara dengar tadi agak sedikit ribut, tapi itu sudah jauh. Kalau mula-mula jiwa baru dia, dengarlah, tanyalah saudara-saudara kita semua di ibadah satu. Tapi sekarang dia sudah bilang haleluya. Jadi jiwa seperti itu kita sabar. Dia ibadah 2 karena mau pemuritan dasar. Jadi nanti menunggulah mereka, enggak masalah. Kita kasih makan supaya hidupnya benar-benar lebih baik lagi. Untuk itulah kita diberkati Tuhan. Untuk itulah kita mendapat kasih Tuhan supaya bisa mengasihi orang. Salah satu yang seperti itu. Ya. Nah saudaraku, kenapa saya pindahkan ke belakang? Bukan karena saya tidak suka sama dia. Tapi supaya saudara tidak terganggu fokusnya. Jadi di belakang mungkin agak, walaupun mungkin saudara masih menoleh ke belakang karena tarikan itu ya. Tetapi saudaraku, bukan saya tidak mengasihi dia. Tapi saya mau supaya saudara fokus pada firman, amin. Dan di belakang ada Bapak Sida Balok yang bisa mengamankannya. Puji Tuhan. Jadi saudara kekasih, selanjutnya setelah itu semua nanti latihan dan doa, ada pemberitaan dasar ya. Dan saudaraku, minggu lalu dana pembangunan kita yang terkumpul 1 dan 2 sebanyak 3 juta rupiah. Jadi saudara belum bisa diumumkan saldo kita berapa karena belum selesai pengerjaannya. Jadi mungkin minggu depan kita tahu berapa saldo kita. Puji Tuhan, sekarang mari kita berdoa buat persembahan kita. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kami masih sampai di minggu ketiga bulan ini dan beribadah kepadamu semua karena anugerah-Mu. Kami sehat hari ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kami bisa menikmati bait-Mu, menikmati firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajari kami hari ini untuk tetap dalam jalan-Mu, takut akan Engkau, sehingga berkat-berkat yang luar biasa itu jadi bagi keluarga kami, bagi gereja ini, kami menjadi berkat bagi kota kami, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang membawa persembahan kami, ucapan syukur persepuluhan kami. Ini pun kami lakukan karena kami percaya firman Tuhan. Tuhanlah gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Langit terbuka dan berkat tercurah bagi umat-Mu yang memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia, Allah sumber kuat. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Dapat ku tangguh di dalam Dia segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat
Dialah sumber kuatku. Haleluya. Mari kita deklarasikan Mazmur 91. 2, 3, ya. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi kami, di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami, dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami, untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kami, dan akan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih karunia dan rahmat-Mu bagi kami. Perlindungan-Mu yang ajaib, perlindungan-Mu yang teguh, perlindungan-Mu yang luar biasa Engkau berikan bagi kami. Jadilah kiranya firman-Mu yang kami ucapkan ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat renungan firman-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami pada hari ini. Biarlah itu menjadi motivasi kepada kami, menjadi kehidupan bagi kami, berurat berakar dalam hidup kami, untuk kami boleh memiliki hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada hari ini. Berkatilah keluarga mereka. Berkatilah anak-anak mereka, cucu mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah mereka semuanya dengan kesehatan, diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan umur panjang, diberkati dengan berkat-berkat materi, diberkati dengan damai sejahtera, diberkati dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami dalam perlindungan-Mu, dalam setiap langkah hidup kami di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Berkatilah mereka pulang, lindungilah di perjalanan, sampaikan di rumah dengan selamat. Kami bertemu kembali minggu depan di tempat ini Tuhan, dalam satu sukacita memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami terima berkat daripada-Mu, kami aminkan berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan Yesus yang memperluas daerah-daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai dan melindungi kita dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa yang kekal, dan persekutuan yang semakin manis bersama dengan Roh Kudus beserta kita hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia Allah sumber kuatku. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia Allah sumber kuatku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber kuatku.